So what the hell? So what the hell? Halo, assalamualaikum sobat motoran semua. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Sobat motoran, kali ini saya mau nge-share. Saya akan mengganti beberapa part motor SkyDrive saya. Dan ini di depan saya udah ada barang-barangnya ya. Ini yang bakalan saya ganti, ini ada coil ya. Ini seperti kalian lihat, ini coil standarnya. Ini akan saya ganti pakai coilnya Suzuki A100 atau banyak dikenalnya pakai nama coil RM Jowo. Ini sebetulnya di sini asalnya ada kabel ya teman-teman ya. Ini kabelnya saya solder, jadi dia tinggal soketnya aja. Jadi nanti bentuknya saya samain sama yang orinya tuh, kayak gini, tinggal soketnya doang. Jadi tinggal disambungin sama kabel yang tersedia di motornya. Kemudian cok busi, ini saya pakai merek KTC Kitako. Lalu busi, nah ini busi yang standarnya, ini pakai busi Breeze. Nyobain aja teman-teman, saya sih prefer pakai yang standar yang NGK gini juga sepertinya cukup ya. Cuman saya mau coba-coba aja pakai busi yang sedikit lebih mahal lah. Lalu di sini saya dulu, karena memang dulu juga udah pakai karbunya, karbu kayak gini ya. Ini karbu dari TK Racing, PETK Racing 26 mm. Gitu, bedanya apa nanti saya terangin ya sama karburator yang baru saya beli, ini mereknya Nibi. Tapi sebelum ini saya terangin dulu saya pakai filternya yang kayak gini teman-teman. Ini filter nggak begitu mahal juga harganya, cuman kerasanya agak nahan ya. Makanya saya di sini coba pakai filter dari CPO. Isinya kayak gimana, kurang lebih isinya kayak gini ya teman-teman tuh, CPO Cool Power. Agak besar, dan ini bahannya dalamnya ini kalau teman-teman lihat, ini bahannya busa ya. Jadi flow udaranya saya rasa kalau yang busa itu bakalan lebih bagus. Tapi sebelum saya, kalau ini sih saya nggak usah terangin ya. Kalian tahu yang kayak gini sih pasti tinggal dipasang doang aja. Cuman nanti saya bakal tunjukin perbedaannya apa bener yang RM Jowo ini listriknya lebih gede daripada coil bawaan dari Suzuki SkyDrive. Oke, ini kita singkirin dulu aja ya. Di sini apa dulu? Karbu deh. Ini karburator TK Racing yang dulu saya pakai. Ini sebetulnya nggak apa-apa teman-teman. Karbu ini saya pakai kurang lebih udah 3 tahun. Nggak ada baret, nggak ada apa-apa, dan masih bisa berfungsi baik. Cuman saya dengar-dengar dapat referensi katanya karburator Nibi ini katanya bagus. Jadi saya sekalian permajaan juga, saya pengen cobain ganti si karburatornya. Perbedaannya apa? Saya coba buka dulu ya. Ini karburator Nibi-nya. Bentuknya sih kurang lebih mirip-mirip aja ya teman-teman ya. Skepnya juga sama kayak gini, pernya kayak gini. Cuknya, kalau yang ini kan model cuknya ditarik ke atas kayak gini ya. Kalau yang ini sih biasa aja langsung kayak gini. Nah, kayak gitu. Diameternya sama, venturinya juga sama. Perbedaannya di sini, kalau yang TK Racing itu modelnya dia super flow teman-teman. Kalian lihat kan di sini nggak ada hambatan ya, nggak kelihatan nggak nih, dia tuh nggak ada hambatan. Tapi kalau yang ini bentuknya tuh biasa, jadi bentuk seperti apa sih, karburator jadul lah. Dia di sini ada turbulensia udara, tapi sepertinya kalau motornya bukan buat balapan sih rasanya ini bakalan cukup aja. Nah, ada perbedaan yang besar itu ada di sini teman-teman. Ini harus saya buka dulu ya. Sebentar nih, saya buka dulu. Ini asalnya pakai skru biasa ya teman-teman ya, pakai skru biasa. Saya ganti pakai yang kunci L biar
lebih gampang lah buka tutupnya, nggak akan slack kalau misalkan ada yang buka pakai obengnya yang kurang bagus ya. Tapi lebih aman sih, saya milih lebih baik pakai kunci L kayak gini. Ini saya pakai kunci L3 teman-teman. Kalau teman-teman cari yang kayak gini, ini banyak di toko online. Bilang aja baut L untuk karburator, nanti dapat yang kayak gitu. Oke, ini yang Nibi kayak gini. Yang ini saya buka juga ya, yang TK Racing. Nah, ini sedikit perbedaannya teman-teman, bisa dilihat di sini ya. Nah, kalau dari pelampungnya ini sama-sama bisa di setel, jadi bisa dinaik turunin di sini ya, si jarum pelampungnya. Bedanya ada di sini teman-teman, sedikit saya liatin. Kalian lihat di sini kan, ini dia punya separator, ini nggak punya separator. Fungsinya separator ini apa? Dia ya kalau kita tarik kayak gini teman-teman ya, tuh cuman gini doang, sama kayak gitu. Cuman kalau misalkan ini pakai separator, ini kan kebayang teman-teman ya, kalau misalkan di sini tangkinya, penyimpanan bensinnya, bensin itu ada di sini teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian motornya nanjak atau terlalu turun, itu biasanya kalau dengan kemiringan itu motor bisa mati ya. Kalau misalkan nanjak terus bisa mati motor karena suplai bahan bakarnya kurang atau korup ya. Nah di sini karena adanya separator ini teman-teman ya, si bensin tuh jadi otomatis dia ada di sini, berkumpul di sini, dan dia nggak akan kekurangan bahan bakar kalau saat nanjak atau turun. Ini dan satu lagi teman-teman, ini saya tunjukin di sini ya. Ini saya buka dulu pelampungnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kelihatan nggak ya? Ting. Nah, ini kan suplai bensin ya, teman-teman. Nah, ini suplai bensin. Di sini letak si pelampung bensinnya. Kenapa ini ada lubang, teman-teman? Nah, ini kan biasanya bensin itu masuknya hanya dari lubang sini aja ya enggak? Nah, kalau karburator Nibi ini ada dua tambahan lubang. Di sini satu, di sebaliknya ada satu lagi. Ini fungsinya apa? Ini pasokan bensin nggak hanya tergantung dari sini aja, dari lubang ini aja. Ini nggak dari lubang ini aja, tapi bisa dari sini dan dari sini. Itu menurut saya kelebihannya yang mungkin lebih bermanfaat kalau misalkan nanti jalannya naik turun, atau ya motor Skydrive juga ya teman-teman, kadang-kadang saya bawa juga dia ke jalur-jalur off-road ya, nggak apa-apa sih, bukan keperuntukannya. Tapi kalau teman-teman nyobain, oh asik, itu asik ya, sedikit konyol sih tapi asik. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita pasang aja. Kita sekarang langsung pasang aja sih ya. Sebetulnya kalau pasang yang kayak gini sih nggak ada yang istimewa ya teman-teman, kita langsung pasang di intake-nya situ. Nah, kebetulan masuk. Pastiin dia center. Lah, siap. Kalau udah lurus kita kencengin aja ininya. Pastikan ini kenceng ya teman-teman. Sekarang kita pasang jarum skepnya. Oh iya teman-teman, lupa saya tadi kasih informasi, ini bawaannya si pilotnya di 40, main jetnya di 110. Ini dua-duanya saya turunin satu step ya teman-teman, jadinya 38 108. Mudah-mudahan cocok ya, tapi nanti kan ujung-ujungnya nanti ini kita harus tes jalan teman-teman, dan saya bakal tes jalan ini nanti setelah ini semua terpasang. Oke, sekarang kita pasang si koilnya. Sebelumnya kita pasang businya dulu ya teman-teman. Oke, busnya terpasang. Jadi ini kabelnya gini aja, ini positifnya, ini groundnya.
Kita pasang langsung aja. Dan untuk pengetesannya, copnya ini kita buka ya teman-teman. Kita nanti bisa lihat sebesar apa listriknya kalau misalkan ini tanpa cok busi ini. Untuk mastiin bekerja enggaknya si karburatornya, kita cobain dulu ya. Agak susah karena nunggu bensin turun ke situ ya, jadi normal-normal aja. Ini si putaran anginnya saya kasih tadi 2 putaran nih teman-teman. Kalau untuk langsamnya sih tinggal diputar-putar aja. Jadi prinsipnya si karburator Nibi ini mudah untuk nyetingnya. Cuman kita nggak tahu ukuran si spuyernya cocok apa enggak. Nah itu kita memang harus sambil jalan ya teman-teman, nanti disetting ulang sampai kita dapat putaran bawah sampai putaran atasnya. Oke teman-teman, sekarang kita cek ya, kita lihat listriknya ini segede gimana sih kalau yang originalnya. Nah itu listriknya kayak gitu. Ini jaraknya kurang lebih saya tarik 1 cm. Nah kayak gini nih, 1 cm. Kita gas sedikit ya. Nah mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Oke, sekarang kita coba pasang coil yang punyanya Suzuki A100. Ini teman-teman bisa lihat ya, dudukannya sama persis ya. Ini buat positifnya, ini buat groundnya, ini buat dudukannya di bawahnya. Jadi dudukannya ini sama persis. Nah hasil pemasangannya kayak gini ya teman-teman, persis, nggak ada yang dimodif-modif apa-apa lagi. Kecuali di awalnya ini kan ada kabel ke sini ya. Nah kabelnya itu saya solder biar si soketnya ini tinggal langsung masuk kayak gini aja. Jadi mirip sama yang orinya. Oke, sekarang kita lihat listriknya sebesar apa sih pakai coil A100 ini. Nah ini teman-teman, kelihatan nggak? Kalau stationernya sama ya, kecil ya. Maksudnya iya sama besarnya sama. Tapi kalau misalkan kita gas teman-teman kayak gini, kelihatan nggak bedanya? Itu 1,5 cm dia mati ya, kontak elektriknya loss. Cuman kalau dilihat memang listriknya ini kalau dari coil A100 ini lebih besar teman-teman. Kita matiin dulu ya. Jadi dengan listrik yang besar ini kita harapkan bisa mengefisiensi bahan bakar, karena dengan besarnya listrik ini di ruang pembakaran ini pembakarannya akan menjadi lebih sempurna. Oke teman-teman, sekarang kita coba pasang si filternya ya, filter CPO-nya. Soalnya nanti saya pengen tahu setelah dipasang filter itu sama nggak sih stationernya sama yang sekarang. Ini saya pasang dulu copnya. Ini pakai yang barusan saya beli ya, yang KTC Kitako. Cuman ini memang copnya beda teman-temannya sama yang orinya. Nih kalau yang orinya kan bentuknya kayak gini ya, tuh. Jadi dia masuk srek gitu loh, dalam banget. Kalau ini bentuknya kayak gini dan dia bakal mentok sama bodi yang plastik di sini untuk ngecover blok mesin. Jadi ini saya coak sedikit. Gampang sih coaknya, nggak ribet, makanya saya nggak videoin barusan. Dan ini saya pasang biar dia bisa masuk. Nah kayak gitu, benar-benar masuk ke dalam. Oke, nah ini filternya siap dipasang. Ini juga tinggal dimasukin aja teman-teman, nggak akan ribet ya. Bentuknya cuma kayak gini, nanti ini dikencengin biar nggak jatuh. Oke, kita langsung pasang aja teman-teman ya, nanti biar kita lihat hasilnya. Setelah pasang filter ini, langsam yang tadi bakal berubah nggak sih? Soalnya kan yang tadi stationernya udah enak ya, kecil tapi stabil. Kita coba pasang ini dulu ya. Oke, kita coba nyalain nih teman-teman.
dan kita denger stationernya bagus apa enggak. Kita engkol aja ya. Nah, kayak gini setelah pemasangan, stationernya nggak ada yang berubah, jadi seolah-olah open filter aja kayak tadi. Saya coba gas-gas ya. Iya, gas saya lepas ya, jadi nggak berubah. Walaupun sudah dipasang filter, tetap nggak berubah stationernya, nggak ngap juga. Jadi udaranya, saya rasa ini pemasukan udaranya lebih bagus ya, flow-nya lebih masuk ke ruang pembakaran. Mudah-mudahan ini bisa menciptakan efisiensi di bahan bakar. Oke, pemasangan hari ini kayak gitu ya teman-teman. Memang ini ujung-ujungnya semuanya harus ada pengetesan, terutama pengetesan dari setting spuyer di karburator. Yang ini kan tadi saya udah turunin ya teman-teman, jadinya di 38 108. Jadi nanti besok kita cobain. Kan ini kita kalau misalkan diem kayak gini ini belum tentu bagus teman-teman, kita harus di bawah jalan agak kenceng gitu loh. Jadi nanti ketahuan bawahnya enak apa enggak, terus atasnya enak apa enggak. Nah nanti kita bisa rubah-rubah pas nanti kita di tengah-tengah lah, atau di rest area nanti kita rubah-rubah kayak gitu ya teman-teman. Hari ini pemasangannya selesai. Besok nanti sekalian kita jalan-jalan ke Ranca Buaya, kita ngetes motor ini. Oke teman-teman, sampai besok, sampai video selanjutnya. Salam motoran. Dipakein baju dulu.